Assalamualaikum, welcome back to Maldesi Channel. Nama saya Entin Martini, bisa dipanggil Titin. Terus lahir saya di Banjar 16 April 1973. Nah, jadi aku tuh udah terhitung setengah abad lebih, 51 tahun guys. Anak saya ada 2. Suami saya berasal dari Australia, Victoria, bagian Victoria. Pendidikan saya dari SD, SMP, sampai SMA. SD-nya di kampung saya sendiri, di SD Bojong Gedang 1. SMP-nya di SMP Neciswan, Cisaga 1. Terus SMA-nya karena saya pindah ke Jakarta sambil kerja, jadi SMA Darussalam. 16 tahun saya sudah pergi ke Jakarta, keluar SMP. Lalu karena saya ingin meneruskan sekolah, jadi saya sekolah sambil bekerja, di mana waktu di zaman saya dulu ada sekolah malam, sekolah untuk karyawan. Mungkin kalau sekarang itu sekolah paket C ya teman-teman, tapi kalau saya dulu namanya sekolah malam, jadi sekolah hanya khusus untuk karyawan. Selama saya bekerja di Jakarta, saya tinggal sama om dan tante saya. Om saya sudah almarhum, tante saya masih ada. Nah, setelah itu saya terus bekerja di Jakarta. Singkat cerita, setelah saya dengan warna hidup saya dan cerita hidup saya, akhirnya saya bertemu dengan suami saya, Carl Smith namanya. Kebetulan waktu itu saya memang menekuni bidang perhotelan, di mana saya selalu berada dalam dunia food and beverage, atau dengan bahasa simpelnya di rumah makan dan makanan dan minuman, intinya gitu ya. Nah, sejarahnya ketemu sama suami saat saya bekerja di Hotel Ambara Jakarta. Hotel punya Pak Abdul Latif ya, saat itu dia masih Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Nah, dia tuh jadi tamu di hotel tempat saya bekerja. Nah, saat itu tuh saya masih single parent, teman-teman. Lalu kebetulan banyak konflik juga dengan orang tua karena orang tua tidak setuju. Orang tua saya berpikir bahwa saya akan pindah keyakinan. Padahal tidak akan pernah ada dalam pikiran saya. Yang ada, saya insya Allah pinginnya suami saya dapat hidayah untuk masuk ke keyakinan saya. Insya Allah, doain ya teman-teman. Nah, aku kenal sama suami aku, sama Carl itu tahun 2000. Tahun 2000 itu saya kan hati-hati ya, ini orang yang pendamping hidup saya. Saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dipertemukan. Udah kasar. Intinya setelah kehidupan yang saya punya, saya selalu berdoa sama Allah bahwa lalu pertemukan saya dengan laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan sayang sama saya, juga sama keluarga besar saya. Mungkin gini ya, kalau kita punya niat baik dari awal, saat itu kan aku berpindah ke Jakarta itu ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya. Karena saya kan terlahir bukan dari keluarga yang cukup kaya raya dan mau ini tinggal klik, mau ini tinggal klik, dan mau apapun tinggal bisa. Saya ingin sekolah aja, saya harus bekerja dulu, tapi saya ikhlas karena memang di samping saya ingin sekolah, saya juga ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya. Nah, ketemu lagi, kita balik ke topik awal. Ketemu suami itu saya berdoa. Banyak sekali
cerita sebelum ketemu sama suami saya yang ini. Banyak cerita hidup yang perih, yang sedih, yang saya lewatin. Saya ketemu tahun 2000, saya kan kurang percaya ya, harus berhati-hati memilih pendamping hidup saya. Saya bilang saya nggak percaya kamu takut punya istri. Akhirnya saya terbang sendiri ke Australia dengan dibiayai sama dia, visa, uang jajan, tiket, semua. Waktu itu saya pakai calling visa karena memang dia yang mengundang saya ke Australia. Alhamdulillah ya Allah. Tidak pernah nyangka kalau saya bakal terbang sendiri dan berani dengan bahasa Inggris saya yang hanya dipergunakan di tempat kerja saya. Alhamdulillahnya saya dapat training English conversation di tempat kerja saya di Hotel Ambara itu. Akhirnya kita berjalan 2001, dia terus bertanggung jawab walaupun saya belum menikah sama dia. Kita memutuskan 2002 menikah. Menikahnya karena kita memang menikahnya itu saya harus datang ke sana. Saya menikah di Australia dan saya langsung tercatat sebagai istrinya Carl Smith yang sudah terdaftar di pemerintahan Australia, di mana saya kalau punya anak pun anak saya bebas karena warga negara sana. Jadi bebas visa, jadi dia bisa sekolah dan studi di sana kapan aja silakan. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya menikah sampai sekarang teman-teman, sampai 2024 alhamdulillah. Dari 2002 bulan Maret tanggal 2. Nah, teman-teman, sejarahnya saya punya anak Andrea itu gini. Waktu menikah saya bawa anak, suami saya juga udah punya anak. Jadi kita ketemu dalam second marriage. Nah, berhubung suami saya jauh lebih tua, 24 tahun lebih tua dari saya. Jadi saya masih muda dong, saya pingin punya anak gak cuma satu. Karena semakin besar anak, dia akan meninggalkan saya dan itu saya udah alamin sendiri gitu. Ternyata perkiraan saya itu dan planning saya ingin punya anak itu tepat. Karena memang saya nggak mau saya ditinggalin sendirian nantinya. Nah, di situ sempat terjadi setelah menikah saya dengan dia 5 tahun setelah menikah saya memutuskan untuk punya anak, tapi suami saya menolak. Enggak, saya sudah terlalu tua untuk punya anak. Itu anak saya bilang, nggak apa-apa saya ngurus. Karena saya pikir gini, buat apa saya punya suami nggak punya anak? Kalau misalkan dengan second marriage kayak gini, saya juga pengen punya teman di mana anak saya yang pertama kan semakin besar ya. Nah, jadi udah pasti saya sendirian, saya butuh teman gitu. Akhirnya diskusi yang alot dengan keluarga dia. Akhirnya kita memutuskan punya anak. Alhamdulillah Allah mempermudah dan dititipkanlah Andrea Victoria. Sejak hamil trimester pertama saya masih kerja. Tapi setelah 3 bulan ke atas, tahun 2007 saya keluar dari Ambara Hotel. Karena saya berpikir gini, anak pertama saya tidak bisa mengurus karena saya harus kerja. Nah, anak kedua saya berniat dan bermimpi untuk mengurus, memberi ASI dan mengurus dengan tangan saya sendiri. Karena sudah stabil segala apa yang saya punya, saya harus mampu dan saya harus bisa menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang Allah titipkan sama saya. Ya udah, akhirnya sekarang punya Andrea. Jadi anak saya tuh Sinta sama Andrea. Sinta sekarang 30 tahun, Andrea 17 tahun. Gini teman-teman, kenapa aku pengen punya channel YouTube tuh sebenarnya awalnya iseng karena lagi corona waktu itu. Nah kebetulan aku orangnya yang gak bisa diam, terus pikiran aku tuh, ngapain ya kita dikurung di rumah ini selama berbulan-bulan gitu. Akhirnya aku iseng buka channel YouTube. Ya udah, bikin Madesi aja. Madesi itu Mama, Dea, dan Sinta gitu. Jadi seneng aja gitu. Awalnya iseng aja. Nah, udah gitu juga aku punya cucu. Nah, aku pengen nyimpen. Aku tuh orangnya yang suka menyimpan memori di mana suatu hari itu pasti bakal akan berguna teman-teman, nggak berguna. Akhirnya aku bikin channel itu
Satu alasan yang pertama untuk menyimpan kenangan-kenangan aku sendiri, di mana suatu hari aku bisa nonton aku sendiri. Kedua, untuk anak cucu aku, biar suatu hari aku sudah tidak ada dan sudah pergi dari dunia ini, tuh mereka masih bisa melihat aku. Kita doain aja ya guys, supaya YouTube-nya masih ada terus ya, amin. Nah, kebetulan isinya Mbak Desi itu kan kegiatan aku sehari-hari, my activity, daily activity, termasuk apa yang saya lakukan, apa hobi saya, dan apa yang saya bisa perlihatkan ke kalian, dimana itu pun masih dalam batas wajar, tidak terlalu terbuka karena kita sebagai manusia harus punya rahasia ya. Nah, akhirnya karena aku juga seneng aktivitas, aku juga kan nonton Proliga juga, dan satu hal lagi, anak aku yang bungsu juga main voli. Kebetulan hobi aku itu juga nonton voli, jadi sampai ke Proliga pun aku nonton karena memang harus, itu hobi aku gitu. Pemain idola saya Rifan Nurmulki, kalian harus tahu Rifan Nurmulki. Nah guys, karena hobi saya voli dan nonton voli, main voli sih dengan ibu-ibu aja kalau saya. Akhirnya adik saya, Ega, berinisiatif untuk live. Nah, jadi insya Allah kalau ada event-event sekarang, dia sekarang rajin mau nge-live gitu. Dulu saya cuma record, tapi dipikir-pikir lagi mungkin sama Ega, daripada nge-record aja mending live sekalian langsung ada di channel gitu, nggak dua kali kerja. Ya silakan kalau mau, alhamdulillah adik saya mau gitu. Begitu awal mulanya punya channel guys. Jadi bukan berarti saya mau bikin channel karena ada maksud ingin mengejar target uang atau pengen dapat uang. Ada sih ke situ, tapi itu nomor sekian. Yang paling utamanya adalah kita bikin kenangan-kenangan dalam hidup kita, termasuk misalkan Andrea ataupun Sinta anak saya ataupun suami saya, misalkan mereka sudah pada tua pun masih bisa nonton mereka sendiri. Oh ini kita lagi muda, oh ternyata kita gini. Lu pasti deh jadi suatu hal yang bikin hati kita tuh bahagia loh. Itu yang aku rasain ya. Aku soalnya sering melihat kenangan-kenangan aku yang flashback, yang zaman dulu itu pas ditonton sekarang tuh ya kok lucu ya, nggak nyangka gitu. Sedangkan sekarang kita udah posisinya seperti ini. Oh iya guys, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di YouTube aku. Soalnya kan aku masih dalam tahap belajar. Jadi masih improve, berkembang, dan masih terus membuat channelnya lebih ramai lagi. Kesan-pesan untuk kedua anak saya, kalian harus saling menyayangi satu sama lain, karena sayangilah dulu saudara sendiri sebelum kalian menyayangi keluarga yang lainnya. Itu yang paling utama, karena itu saudara yang bertalian darah. Untuk Sinta, semoga kamu selalu bahagia dan kamu selalu dilindungi sama Allah. Sukses dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan rumah tangganya. Semoga kamu selalu diberi kesabaran seperti biasanya, dan kamu akan menjadi seorang wanita yang kuat, insya Allah seperti mama. Amin. Jangan sombong, jangan lupa sama sholat. Perbaiki diri setiap hari, belajar dan belajar dan belajar dalam kehidupan. Jangan sampai kamu merasa kamu sudah paling pintar, kamu sudah paling sukses, kamu sudah paling segalanya dari orang lain. Kita masih tetap terus belajar selama kita bernapas ya. Kalau untuk Andrea, Mama dan Dedi selalu berdoa untuk kamu supaya jadi anak yang sukses dunia akhirat. Begitupun Teteh ya, didoain sukses dunia akhirat. Maksudnya, alhamdulillah untuk umur kamu yang sekarang, kamu
Kak. Kamu sudah menjadi anak yang baik. Gak? Untuk Andrea, semoga kamu sukses dalam polinya, dalam belajarnya, seperti yang kamu cita-citakan. Untuk Andrea sudah sukses menjadi anak mama untuk umur 17 tahun. Terima kasih sudah menjadi anak baik. Semoga polinya selalu lancar seperti yang kamu sukain itu, hobi kamu, dan mama juga seneng lihat kamu main poli. Terus semoga belajarnya juga sampai lulus selesai SMA satu-satu, impian kamu tercapai. Semoga tetap menjadi Andrea yang sholat 5 waktu selalu diterapkan. Semoga menjadi Andrea yang selalu kuat dalam hal apapun, melewati apapun, dan semoga Allah selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada. Doa mama dan Dedi selalu yang terbaik untuk kamu. Doa mama selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Dede bisa menjadi apa yang dicita-citakan Dede. Keinginan-keinginan mama jangan terlalu dibuat target yang kamu targetkan biar kamu, ya. Keinginan mama dan Dedi sebetulnya dalam hati kecil mama sudah bersyukur banget sama Allah kamu menjadi anak baik di antara zaman yang sudah tidak baik-baik saja, Dek. Mama bahagia. Allah selalu mendengarkan doa mama supaya dilindungi kamu dari segala hal yang tidak baik, dan alhamdulillah hati kamu punya pendirian. Makasih. Untuk kedua anak saya, semoga kalian tetap bersyukur, tetap rendah hati, teruslah belajar dalam hal apapun, dalam segi apapun. Ambil segala sesuatunya dari sisi positif, walaupun itu kesakit hatian, kepedihan, kecewaan, selalu kita ambil hikmahnya. Di balik segala apa yang terjadi sama kita, pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu pesan mama untuk kalian, ya. Harapan saya untuk suami saya sendiri sebagai yang punya channel ini, saya dan suami, harapan saya untuk suami saya, ya, orang yang paling saya cintai, sahabat saya, teman berantem saya, teman bahagia saya, teman diskusi saya, di mana saya memang mungkin bisa dibilang introvert karena tidak bisa mengungkapkan segala hal kepada orang lain hanya dengan suami saya. Harapan saya sama Allah untuk suami saya, semoga di sisa umurnya suami saya yang dititipkan sama Allah kepada saya dan sisa umurnya yang sekarang kita jalanin berdua ini, dia sehat-sehat terus, amin ya Allah. Dan semoga dia mendapatkan selalu apa yang dia inginkan selama itu baik, lebih mencintai dirinya sendiri. I hope he love himself more than others, because every time I ask him, do you love yourself? He said no, because I love you. It doesn't make sense. I told him many times that you have to love yourself first before you love any other people. Tapi dia tetap ngotot seperti itu. Tapi slow but sure, he love more himself than others, I think.
he's learning a lot. Itu aja. Oke teman-teman, itulah sekilas cerita tentang Madesi Channel. Madesi Channel itu Mama Dea Sinta. Saya tidak bisa mencantumkan nama suami karena agak sulit. Nah, harapannya semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang lain, untuk kita sendiri, dan untuk orang-orang yang mencintai voli. Karena insya Allah adik saya bakal live di turnamen-turnamen, di event-event. Insya Allah event besar juga nanti saya kirim untuk live. Ya. Assalamualaikum. Bye-bye.